Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati, menguatkan, menghibur saudara sekalian. Dan melalui firman Tuhan ini kiranya hidup kita dibentuk melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segenap karya-karya Tuhan yang senantiasa mengiringi kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang terberkati. Kami juga mengucap syukur serta siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap pemberitaan firman ini benar-benar memiliki dampak yang nyata untuk membentuk karakter kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan Engkau akan terus menerus ya Tuhan bersabda kepada kami, sehingga jalan-jalan kami adalah jalan yang diterangi dengan firman Tuhan. Setiap langkah kami melangkah menuju dengan damai sejahtera dan terarah kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang menerima firman. Dimanapun mereka, siapapun mereka, di dalam kondisi apapun mereka, mari Tuhan, kiranya Engkau menjamah, berbicara, dan bersabda kepada kami. Kiranya sabda-Mu, mujizat-Mu, berkat-berkat-Mu melampaui segala sekat-sekat teknologi, sehingga kami boleh diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, saya berikan tema, memberitakan Injil yang menyelamatkan. Memberitakan Injil yang menyelamatkan terambil dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saudara yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, tema ini berkaitan dengan bulan misi Gereja Kristen Muria Indonesia. Sinode GKMI mengambil bulan Mei sebagai bulan misi. Kenapa diambil bulan Mei? Karena di bulan Mei itu adalah bulan di mana umat Kristen di seluruh dunia memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan pesan sekaligus amanat dan perintah kepada para murid termasuk Anda dan saya sebagai orang percaya untuk mengabarkan Injil. Memberikan amanat agung untuk memberitakan Injil, membaptis mereka, mengajar mereka di dalam 3 nama, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Oleh karena itu bulan Mei adalah bulan yang istimewa bagi orang-orang Kristen, di mana umat Tuhan disegarkan kembali untuk misi menyelamatkan dunia melalui pemberitaan Injil. Nah, selama ini saudara-saudara, perkara menyelamatkan dunia ini juga menjadi inspirasi bagi artis-artis atau pembuat film, begitu saudara-saudara. Orang yang terlibat aktif di dalam dunia sinema, khususnya pada tahun 2017 ada sebuah film yang menarik gitu ya, yang dikeluarkan oleh Warner Bros. Ini perusahaan film yang giant gitu. Dia mengeluarkan film, merilis sebuah film yang judulnya You Can
save the world alone. Maksudnya, kamu tidak bisa menyelamatkan dunia sendiri. Di sini sangat menarik, ada aksi-aksi superhero. Satu superhero saja sudah menarik. Ini gabungan dari superhero yang benar-benar memukau dengan aksi-aksinya yang wow begitu. Dan di sini yang ditekankan ada sebuah kerjasama, sebuah teamwork yang mereka harus berpadu, saling bergandengan tangan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Jadi di sini kita melihat saudara-saudara, mereka yang memiliki kemampuan yang luar biasa dengan ilmunya, kesaktiannya, kemampuannya, saudara-saudara yang luar biasa itu. Kalau seorang diri, mereka tidak bisa menyelamatkan dunia. Oleh karena itu mereka harus bekerja sama, masing-masing superhero mengeluarkan kekuatan terbaiknya, mengeluarkan aksi-aksi heroiknya, mengeluarkan kesaktiannya, katakanlah begitu saudara, untuk menyelamatkan dunia. Itu hanya film, saudara-saudara. Tetapi perkara menyelamatkan dunia ternyata bisa dilakukan satu pribadi agung, yaitu Yesus Kristus. Melalui tindakannya, pengorbanannya di kayu salib, itulah dia seorang diri. Dia bisa menyelamatkan dunia ini melalui darahnya. Dia menebus dosa dunia. Dan orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Orang yang diselamatkan menjadi partnernya Tuhan Yesus sampai hari ini. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Yang baik itu apanya sih? Yang baik adalah ada berita yang baik menggembirakan. Ada berita keselamatan bahwa ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dengan pengorbanannya di kayu salib, dia mampu menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Kehancuran yang tidak bisa terhindarkan itu bisa dihentikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga manusia itu bisa diselamatkan. Hanya Kristus saja, hanya melalui iman. Itulah yang memungkinkan kita itu menjadi orang yang selamat. Hanya Kristus, hanya iman. Itu juga disampaikan, ditekankan sekali lagi oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Maka dalam tema memberitakan Injil yang menyelamatkan ini, kita akan melihat 3 pengajaran penting yang perlu kita cermati supaya pengajaran kita itu makin kokoh, tidak goyah, sekaligus panggilan misi memberitakan Injil kita itu semakin disegarkan. Yang pertama, Injil berkuasa mengubah hidup manusia. Kekuatan yang dikatakan di sini di ayat 16 itu saudara-saudara, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau orang itu mau diselamatkan, ya harus percaya. Orang itu harus punya iman kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus itu. Jadi saudara-saudara, kalau di sini berbicara tentang kekuatan Allah, itu bicara tentang kuasa Allah. Kuasa yang seperti apa? Nah, ini kita perlu perhatikan. Kuasa yang dimaksud itu adalah sebuah kuasa yang mampu bekerja di bumi dan di surga. Jadi orang di bumi hari ini, kini, di sini, begitu saudara-saudara. Setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan dan orang ini punya kuasa untuk apa? Untuk melawan dosa-dosanya. Orang itu juga punya kuasa untuk di dalam kehidupan di surga. Yaitu apa? Kuasa untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Di dalam kehidupan yang kekal. Itulah kuasa di surga dan di bumi. Jadi kuasa Tuhan Yesus itu benar-benar sangat dahsyat, luar biasa. Kuasa Allah dan kekuatan Allah ini juga mampu mengubahkan status seseorang. Semua orang dikatakan telah hilang kemuliaan Allah. Mereka sudah jatuh di dalam dosa. Mereka tidak dapat lagi berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Mereka tidak lagi bisa menerima keselamatan itu. Mereka
layak untuk dihukum. Mereka layak untuk mendapatkan kehidupan kekal, tetapi mereka itu adalah tidak diselamatkan, tapi mati dan disiksa di dalam kehidupan kekal. Tetapi karena kuasa Yesus dan kita yang percaya kepadanya, status kita itu dirubah, saudara-saudara. Dari dulu yang dihukum, kita diselamatkan. Dari dulu yang seharusnya kita itu hidup di dalam bayang-bayang maut, sekarang kita hidup di dalam anugerah. Yang dulu kita itu melawan Tuhan, posisi kita bermusuhan dengan Allah, sekarang kita menjadi sahabat Allah. Yang dulu kita itu orang yang terikat, tidak bisa lepas dari dosa, melalui kuasa Kristus kita dibebaskan dari dosa. Ketika kita dibebaskan dari dosa itu tidak serta-merta terus kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Kita tetap bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kalau orang itu sudah percaya kepada Yesus, orang itu punya kuasa untuk melawan dosa itu. Dari yang dulu kalau orang itu jatuh di dalam dosa, kalau orang itu belum mengenal Tuhan, orang itu akan menikmati dosa itu. Tidak sadar, sekalipun sadar tetap enjoy dengan dosa-dosa itu, berkanjang dalam dosa, tidak punya kesadaran atau niatan untuk mentas atau keluar dari dosa itu. Tetapi kalau orang itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, imannya itu sudah fokus tertuju kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan bahwa orang itu punya kuasa, yaitu apa? Punya potensi untuk melawan dosa itu. Jadi kalau orang itu sudah percaya Tuhan Yesus, saudara-saudara, ketika orang itu terpeleset jatuh di dalam dosa, orang itu tidak bisa menikmati dosa itu, hatinya itu selalu gelisah. Ingin cepat-cepat keluar dari dosa itu. Nah inilah yang membedakan, saudara-saudara. Dan orang itu dikuatkan untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Itulah yang dimaksud dengan kekuatan atau kuasa yang dari Tuhan itu. Kekuatan Allah itu juga memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kekuatan Allah itu juga memberi kekuatan yang melampaui rasa malu dalam diri Rasul Paulus. Rasul Paulus melalui surat Roma ini menegaskan statusnya yang istimewa. Dia memang bukan golongan dari 12 rasul. Tetapi dia mengalami perjumpaan spiritual yang mengubahkan, yang membuat visi hidupnya itu diubahkan oleh Tuhan. Dan dia berani mengatakan di dalam pasal 1 ayat 1 ini demikian ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Dipanggil, terus dikhususkan, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa non-Yahudi. Sekalipun orang Yahudi juga menerima pemberitaan Injil ini, tetapi Rasul Paulus ini dikhususkan, dipisahkan dari 12 rasul itu, dan dia mendapatkan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dalam menjalankan misi memberitakan Injil, Rasul Paulus itu ya seringkali dihina, dipermalukan, diremehkan, dipandang sebelah mata. Tetapi Rasul Paulus ini di sini dikatakan, Paulus itu, aku tidak malu terhadap Injil. Sekalipun dia dipermalukan dengan status salib yang memalukan, hina itu saudara-saudara. Salib yang nista, yang gak perlu diceritakan dalam generasi-generasi itu. Rasul Paulus tidak pernah malu. Kekuatan Allah itu melampaui segala rasa malu, hina, nista karena salib itu. Kuasa kekuatan Allah itu melampaui dan memampukan Rasul Paulus untuk menjadi orang yang sukacita memberitakan Injil. Saudara-saudara, kekuatan Allah itu juga akan hadir di dalam hidup saudara-saudara. Menjamah setiap saudara-saudara. Ketika menjalankan iman, percaya saudara kepada Tuhan Yesus, mungkin ada hal-hal yang membuat saudara itu mengalami sesuatu yang malu, dihina, difitnah, dibuli. Kekuatan Allah itu turun atas saudara sekalian.
Yang kedua, diselamatkan oleh iman. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang iman hari-hari ini memang tidak populer. Tapi sebenarnya baik tidak baik waktunya. Dunia ini dalam menuju kehancuran. Mereka tetap membutuhkan juru selamat. Mereka mungkin tidak peduli. Mereka mungkin abai terhadap iman kepada Yesus itu. Tetapi panggilan kita tetap untuk memberitakan firman itu. Karena kita itu diselamatkan oleh iman. Iman yang fokus kepada Yesus Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan yang kekal. Percaya atau tidak, dunia ini mendengarkan atau menutup telinga mereka. Dunia ini menolak atau menerima. Dunia ini menyadari perhatian atau tidak. Tetapi berita keselamatan ini tetap harus digaungkan, diteriakkan, disuarakan di tengah dunia yang gelap dan menuju kehancuran ini. Kita harus beriman kepada Yesus Kristus, hanya iman. Dikatakan di sini dari iman kepada iman, oleh iman. 3 kali sebut kata iman. Ini pistis begitu ya dalam bahasa Yunaninya. Dan dalam hal ini kita bisa mengingat apa yang didengungkan oleh Martin Luther dalam awal gerakan reformasi. Supaya orang Kristen itu kembali kepada iman. Iman yang berdasarkan firman Tuhan. Bukan iman yang difasilitasi, tertuju, direpotkan dengan berbagai macam ritual-ritual gereja, tradisi-tradisi gereja yang justru seperti hukum Taurat yang baru bagi orang Kristen. Maka di sini iman kita itu harus fokus kepada Tuhan Yesus. Kita itu diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan tradisi-tradisi gereja, bukan kerja dan jasa-jasa manusia, bukan ritual yang jelimet begitu saudara-saudara. Bukan kebaikan, bukan juga amal dan sedekah yang begitu luar biasa. Bukan pula pencapaian-pencapaian kerohanian yang luar biasa itu. Yang memunculkan decak kagum dunia ini. Yang benar-benar dipuji oleh banyak orang. Bukan. Setinggi apapun prestasi rohani, setinggi apapun tingkat kedewasaan seseorang, sedekat apapun relasinya dengan Tuhan, itu tidak serta-merta membuat orang itu selamat. Yang membuat selamat itu adalah iman kepada Yesus Kristus, bukan berdasarkan jasa-jasa. Memang ada sebuah kecenderungan di dalam penghayatan agama itu, kalau orang itu sudah melakukan sesuatu itu, rasanya orang itu mendapatkan imbalannya setimpal, orang itu menjadi lega. Kalau sudah menjalankan ritual korban yang jelimet, ruwet, rumit begitu, kalau orang itu bisa menyelesaikan, maka ada sejenis kepuasan. Ada sejenis kelegaan bahwa mereka itu menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan keselamatan itu. Maka banyak orang yang tidak percaya, mereka itu seakan komen begitu ya. Apa? Cuma percaya kepada Tuhan Yesus lalu selamat. Lalu percaya kepada Tuhan Yesus begitu saja langsung ke surga. Kok enak temen? Kok begitu mudahnya? Enggak mungkin itu, nonsen, itu ajaran model apa? Inilah saudara-saudara kesulitan kita hari-hari ini. Kalau orang yang beragama itu punya konsep seperti itu, melakukan yang rumit, yang ruwet dulu, yang rekosor-rekosor dulu, baru mendapatkan kelegaan ketika mendapatkan upahnya. Itulah baru bisa diselamatkan. Hanya anugerah. Hal seperti itu bukan yang baru. Orang Israel sudah punya Taurat. Mereka menjalankan korban secara rutin ketat. Mereka menjalankan Taurat dengan tekun, menuju kesempurnaan menjalankan Taurat seperti Rasul Paulus itu. Tetapi mereka tetap merasa mereka tidak diselamatkan. Diselamatkan hanya kepada Yesus Kristus itu. Yang ketiga, dunia membutuhkan juru selamat. Saudara-saudara, surat Roma ini ditutujukan kepada jemaat di Roma yang adalah ibu kota
Kekaisaran Roma yang membentang sangat luas. Kekaisaran Roma itu luas banget sampai ke daerah Afrika, saudara-saudara. Dari Yunani, Italia, Turki sampai membentang ke daerah Afrika sana. Ya, sangat luas. Mempunyai ibu kota namanya Roma. Roma itu kota yang sangat besar, menjadi ibu kota dari kekaisaran yang superpower. Satu misi yang ingin ditegakkan oleh kekaisaran Roma itu adalah Pax Romana, yaitu apa? Perdamaian Romawi. Jadi jajahan-jajahan Romawi itu, saudara-saudara, mereka itu punya cita-cita yang luhur, yaitu apa? Menciptakan sebuah perdamaian dengan sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang Romawi. Apakah tercapai kedamaian itu? Enggak. Justru seperti penjajah-penjajah Indonesia yang lainnya, di mana mereka berjejak di situ, dia akan menumpahkan darah, mengorbankan rakyat, dan darahnya itu berceceran di mana mereka itu berjejak. Saudara-saudara, imperialisme identik dengan penumpahan darah. Mana mungkin dia akan mewujudkan perdamaian. Perdamaian hanya bisa diwujudkan melalui penumpahan darah Kristus di kayu salib. Penumpahan darah orang Romawi yang mengorbankan rakyatnya itu nonsen, justru membuat pemberontakan di mana-mana. Bagaimana mungkin mereka mau menciptakan perdamaian? Roma sendiri memang undang-undangnya itu rapi. Banyak sekali undang-undang. Apakah dengan undang-undang itu rakyat bisa berjalan hidupnya baik? Enggak. Orang Romawi itu justru melegalkan sesuatu. Misalnya gini, saudara-saudara. Kalau orang Romawi itu mereka punya tradisi homoseksual begitu ya, laki-laki suka dengan laki-laki, itu tidak dilarang. Mereka itu diatur. Salah satu aturannya itu unik ya. Aturannya boleh. Tetapi untuk orang asli Roma, ya, itu ada aturannya lain lagi. Jadi tidak dilarang, tapi diatur. Dosa-dosa, sesuatu yang jahat di mata Tuhan, itu diatur demi kebaikan, demi kedamaian. Apakah itu serta-merta mendapatkan kedamaian? Tidak, saudara-saudara. Kedamaian dunia ini hanya bisa dan mungkin terjadi hanya melalui satu cara, yaitu iman kepada Kristus, melalui darah Kristus, melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Itulah kita itu benar-benar bisa merasakan perdamaian dunia. Jadi sudah di dalam Kristus itu ada keselamatan, di situ ada kerajaan surga, di situ ada kedamaian, di situ Yesus itu dirajakan, Yesus itu berkorban, bukan mengorbankan manusia, bukan seperti orang-orang Romawi. Kerajaan Allah yang di dalamnya juru selamat itu bertahta dan dirajakan. Di situ Yesus Kristus itu menjadi pusat kehidupan. Itu mungkin karena divine product, divine action, divine intervention. Bukan human product. Jadi perkara iman, perkara keselamatan tidak bisa mengandalkan produk-produk olahan manusia. Ada seorang IT, tokoh IT mengatakan ya, sampai hari ini dengan jutaan aplikasi, tidak ada aplikasi yang bisa menghapus dosa. Kecuali mengaplikasikan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca jurnal begitu ya tentang misi di India. Di India ini dalam dunia misi bersentuhan dengan satu kasta, yaitu kasta Dalit, kasta yang paling rendah begitu ya. Kalau orang sudah disebut kasta Dalit itu petaka itu, nasib. Tuhan pun nggak bisa mengubah nasib itu. Jadi kasta Dalit ini kasta yang dijauhi orang. Mereka itu juga malu, percaya dirinya itu rendah karena mereka didoktrin bahwa kelahiran mereka itu adalah berasal dari kutu para dewa. Mereka berinteraksinya banyak malam hari karena siang hari mereka tidak boleh banyak keluar, apalagi bersentuhan dengan kasta lain akan mengakibatkan masalah. Di dalam keterasingan, ke dalam kondisi nasib yang buruk, yang tidak bisa berubah dari lahir sampai mati. Di dalam diskriminasi yang mereka rasakan. Di dalam bulian yang mereka terima dari orang-orang di sekitarnya.
ada misionari yang datang. Ada satu orang yang dia itu diselamatkan oleh Tuhan, lalu hatinya tergerak kepada mereka, lalu berkunjung kepada komunitas Dalit itu, mereka itu berbicara, berkomunikasi. Orang-orang Dalit itu pada heran, ini kok ada ya? Ada bule mau berinteraksi, mau ngobrol, mau ngajak bersentuhan, dan mau ngajak makan bersama. Ini ada sebuah tindakan yang luar biasa. Saudara-saudara, ini belum ngomong firman Tuhan loh. Tetapi orang yang dijamah hatinya diselamatkan itu punya passion, punya compassion, punya hati yang tergerak untuk memberitakan Injil. Dan melalui misionari ini, orang-orang yang kastanya rendah itu, hidupnya itu diubahkan. Mereka tidak lagi orang yang sampah. Mereka bukan lagi kasta yang rendah, terbuang, tidak berguna, dijauhi orang. Mereka itu adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Kehidupan mereka berharga di mata Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Demikianlah saudara-saudara, dalam tema misi kita hari ini, memberitakan Injil yang menyelamatkan. Kiranya kita itu benar-benar memahami bahwa Injil itu berkuasa mengubahkan hidup kita. Kita itu benar-benar diselamatkan oleh iman, bukan tradisi, jasa, atau perbuatan kita. Dan hari ini kita harus memberitakan Injil. Karena apa? Dunia membutuhkan juru selamat. Beritakanlah firman, baik tidak baik waktunya. Amin.